Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, walafiat dan nikmat kekuatan hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada kali ini. Tak lupa juga kita kirimkan salam serta sholawat pada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Saya Anissa Azahra ingin menyampaikan tema kultum tentang sabar. Sabar adalah sifat yang dimiliki oleh semua orang mukmin, dan sabar itu tidak dapat dipisahkan dari syukur dalam agama Islam. Sabar menjadi pengukur sedalam apa keimanan seseorang kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita beberapa sikap dalam menjalani hidup agar hidup lebih terasa lapang dan menenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar berarti dari bahasa Arab yang berarti adalah menahan diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sabar sangatlah luas cukupannya. Yang ingin saya sampaikan pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sabar dalam menghadapi cobaan. Apa saja sih yang harus dibangun dalam diri kita agar kita bisa bersikap sabar? Apa saja balasan bagi orang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kita akan bahas sedikit pada video kali ini. Pada dasarnya setiap makhluk hidup dan setiap makhluk yang bernyawa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita sebagai manusia yang dinaikkan derajatnya oleh makhluk-makhluk ciptaannya yang lainnya. Dan ada beberapa ayat yang membuktikan. Allah berfirman pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya, maka semakin kita mudah bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Langkah pertama adalah dengan menyadari bahwasannya dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan. Hal yang harus kita pahami dalam diri kita adalah semua yang Allah titipkan pada diri kita pasti baik. Semua yang Allah takdirkan pada kita pasti bertujuan baik. Tapi dalam Al-Quran, Allah memberitahu tentang perkara ini adalah Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini, Allah memberi tahu kepada kita bahwa apapun yang kita senangi belum tentu baik bagi kita. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian terlintas dalam benak kita, kenapa sih seperti itu? Jawabannya adalah karena ilmu yang kita miliki sangatlah terbatas. Sedangkan ilmu yang Allah punya meliputi segala sesuatu. Jadi, maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu menanamkan dalam diri bahwa apa yang Allah beri itu merupakan hal yang baik untuk kita. Maka baik dari itu beberapa pembahasan yang dibahas, paling tidak ada 2 hal yang harus kita lakukan agar sifat sikap sabar itu ada
pada diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasannya kita sebagai makhluk hidup tidak akan pernah lepas dari apa itu cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidaklah lain dan tidaklah bukan semata-mata ada dua hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ada pada diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak akan pernah lepas dan tidak lain bukan semata-mata agar derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus menanamkan mindset dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik, sehingga keyakinan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah memberitakan kita tentang balasan bagi kita pada orang-orang yang sabar. Pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar." Masya Allah, nikmat apa lagi yang lebih besar selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita. Maka dari itu, hendaklah kita berlatih untuk selalu bersabar dalam situasi apapun dan ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Pada akhir kultum saya kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersabar atas apa yang telah terjadi kepada kehidupan kita dengan beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan dan telah saya berikan. Semoga pikiran dan hati kita menjadi lebih lapang dan tenang dalam menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.